Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bertemu lagi dengan saya Dian Agustin dalam perancangan arsitektur 2 dan kali ini saya akan menjelaskan tentang program ruang. Jadi pemrograman itu berkaitan dengan informasi yang diperlukan untuk perancangan arsitektur. Dan pembentukan ruang dapat diartikan sebagai sebuah proses perencanaan yang berubah dari alam khayal menjadi organisasi ruang dan terwujud dalam suatu bentuk. Pemrograman arsitektur itu dilakukan melalui sejumlah tahap, yaitu menghadapi klien, kemudian mengklarifikasi informasi program yang meliputi tujuan, perilaku, fungsi, dan objek. Proses perancangan arsitektur dimulai dari mengetahui jenis bangunan yang akan dirancang. Misalnya, apakah rumah tinggal atau bangunan fasilitas umum. Yang kedua, pemakainya. Jadi, siapa yang memakai bangunan tersebut dan bagaimana keinginan pemakainya. Yang ketiga adalah kegiatannya. Apa saja yang terjadi kira-kira di dalam bangunan yang akan dirancang. Yang keempat, ruang-ruang yang dibutuhkan. Jadi kita bisa membuat list ruang-ruang apa yang sekiranya dibutuhkan. Yang kelima, bagaimana tapak di mana bangunan tersebut akan dibangun. Apakah tapaknya itu ada di tengah kota ataupun di pinggiran dan sebagainya. Dan juga dengan jenis atau bentuk dari tapak tersebut. Apakah persegi panjang, apakah jajaran genjang, dan sebagainya. Yang keenam, bagaimana jenis konstruksi dan bahan yang akan digunakan. Contoh pemrograman ruang dalam rumah tinggal. Jadi, misalnya kita menganalisis kegiatan penghuni. Misalnya, kepala keluarga, aktivitasnya apa, usianya berapa, kegemarannya apa, ya, pekerjaannya apa, dan sebagainya. Demikian juga dengan anggota keluarga yang lain. Nah, setelah itu kita lakukan analisis dari studi literatur, yaitu kita harus tahu misalnya kalau orang duduk sendirian itu butuh space berapa. Kemudian kalau aktivitasnya membuka pintu itu butuh space berapa. Ini bisa kita pelajari dari literatur. Seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat sebuah organisasi ruang. Nah, untuk organisasi ruang, kita buat ringkasan skematik yang menerangkan orientasi, penetapan penggunaan, apakah itu privat, semi privat, atau publik, dan sebagainya. Setelah itu, kita membuat organisasi pada denah. Jadi sudah mendekati kira-kira besarnya ruang yang dibutuhkan itu seberapa. Misalnya seperti ini, contoh rumah sederhana dengan 4 anggota keluarga. Jadi ada taman depan, kemudian ada serambi yang menghadap ke halaman depan, kemudian ada dinding yang untuk menyembunyikan halaman, dapur dan kamar mandi, ada halaman belakang di sini. Kemudian ada kamar tidur, ini area kamar tidur, area tempat makan, ya, dan sebagainya menurut kebutuhan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat denah ruangan yang sehat dan nyaman. Yang pertama, kebutuhan ruangnya. Apakah butuh ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, kamar mandi, dapur, teras, dan sebagainya. Kemudian luasan tiap ruang yang diperlukan.
biasanya tergantung juga dengan kebiasaan anggota keluarga. Apakah misalnya sebuah ruang tamu ingin luas atau ingin yang kecil saja. Letak ruangan, jadi hubungan antar ruang, penempatan dengan zoning yang tepat, sirkulasi udara, dan sinar matahari. Nah, ini contoh dari luas sebuah denah dengan luas lahan 8 kali 19. Untuk sirkulasi bisa kita tempatkan dengan tujuan untuk mengarahkan dan membimbing, memberi kesinambungan terhadap fungsi ruang. Misalnya, kalau ada sebuah ruangan, kita berikan bukaan di tengah. Jadi ini condong untuk berhenti atau memperlambat jalan, tanpa ada bukaan lagi di sisi seberangnya. Sedangkan kalau kita memberikan bukaan di sisi samping, itu sifatnya membelokkan. Nah, kalau ada dua bukaan yang saling berhadapan, itu sifatnya meneruskan. Nah, ada beberapa bukaan yang bisa kita terapkan sesuai dengan tujuan kita. Kalau misalnya kita memberi bukaan di tengah-tengah sebuah ruangan, itu terkadang akan membuat bingung dari pengunjung atau penghuni, ya. Apakah mau ke kiri atau ke kanan. Jadi sebaiknya di samping sehingga tahu diarahkan mau kemana, seperti itu. Ini juga contoh-contoh dari bagaimana membuat bukaan yang baik. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang studi organisasi ruang atau zoning. Nah, di sini kita dapat membagi daerah-daerah dalam suatu bangunan menjadi beberapa kelompok. Misalnya public area, antara lain ruang tamu atau teras, di mana public area ini semua pemakai bangunan, misalnya tamu atau atau anggota keluarga, itu bisa menggunakan ruang tersebut. Yang kedua yaitu semi privat, yaitu penggunaan yang lebih terbatas, misalnya hanya anggota keluarga saja. Tamu tidak bisa menggunakan ini tanpa ada persetujuan dari anggota keluarga, misalnya di ruang keluarga atau ruang makan. Sedangkan yang lebih privat lagi yaitu namanya private area, misalnya ruang tidur. Ya, jadi hanya anggota keluarga tertentu saja yang bisa masuk dan harus ada persetujuan dari anggota keluarga tersebut. Nah, selanjutnya adalah service area, yaitu area yang digunakan untuk menunjang dari aktivitas utama dari penghuni, misalnya kamar mandi, dapur, dan lain-lain. Dan yang tidak kalah penting adalah sirkulasi area, misalnya koridor. Ini beberapa contoh, misalnya kita bikin bubble-bubble dari sebuah sirkulasi ataupun hubungan ruang. Jadi publik diletakkan di depan, kemudian area privat di samping. Jadi untuk publik itu menuju ke semi publik dulu, dari ruang tamu misalnya harus ke ruang makan dulu, baru bisa ke kamar. Kemudian dari ruang makan bisa ke dapur, dari dapur bisa ke misalnya garasi atau halaman samping, ya, halaman depan. Nah, dari bubble tadi jadinya bisa seperti ini. Jadi kita bikin bubble yang lebih mendekati luasan dari yang kita desain, seperti ini. Ya, ini lantai 2-nya. Nah, dari situ tadi bisa didetailkan sehingga menjadi seperti ini. Jadi masuk, kemudian ruang tamu di sini ada ruang makan, kemudian ada ruang keluarga, baru masuk ke kamar-kamar di sini, kemudian dapur di sisi samping,
dan keluar ke garasi. Nah, kemudian naik ke lantai 2 dari ruang keluarga. Di tengah-tengah ada taman sehingga sirkulasi udara terdistribusi dengan baik. Ini lantai 2, ada 2 kamar, kemudian ada void di sini yang lurus dengan ruang keluarga, dengan taman tadi, kemudian ada ruang jemur di sisi samping, dan ada balkon di area depan, di atasnya ruang tamu. Nah, yang ketiga, studi kondisi fisik ruang. Jadi misalnya perletakan AC, sound system, dan lain-lain. Yang keempat, studi alternatif desain. Meliputi faktor estetika, kenyamanan, view, suasana ruang, studi warna, proporsi bentuk, komposisi, dan lain-lain. Studi alternatif desain. Nah, ada beberapa mungkin alternatif yang bisa kita berikan. Itu dalam sebuah DNA. Ini contohnya. Ini contoh tadi, desain yang tadi untuk tampak depannya. Hanya seperti ini, ada balkon. Kemudian ini kamar-kamar. Kemudian ada di atasnya dapur untuk ruang jemur. Baik, terima kasih. Semoga penjelasan saya bisa mencerahkan tentang bagaimana cara kita untuk membuat program ruang. Selamat sore, siang, malam.